Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di tema kita tentang technopreneurship. Jadi technopreneurship ini banyak sekali sekarang berkembang di Indonesia, karena justru tema-tema inilah yang akan mewarnai Indonesia di masa yang akan datang. Artinya ini berarti adalah ini konsep kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu bagaimana? Konsep kewirausahaan adalah berdiri di atas kaki sendiri, dan sehingga apapun yang terjadi maka ini menjadi tanggung jawab sendiri. Jadinya apa? Yang pertama adalah desire for responsibility. Jadi dia adalah hasrat bertanggung jawab terhadap usahanya sendiri. Bagaimana tidak kalau seandainya dia bekerja, dia berusaha karena yang dia bangun sendiri, maka dia akan merasa bertanggung jawab memiliki dengan usaha yang dilakukan sendiri. Kemudian preference for moderate risk, jadi kecenderungan untuk mengambil resiko apapun tentu saja akan diambil, karena ini adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh dirinya, sehingga dia harus berpikir bagaimana menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian confident in their ability to success, sehingga dia akan punya kemampuan bagaimana caranya untuk sukses, maka segala cara yang memungkinkan tentu akan diambil agar dirinya bisa sukses. Yang selanjutnya adalah desire of immediate feedback, jadi adalah kehendak untuk senantiasa memperoleh umpan balik yang sesegera mungkin. Kalau dia menjual sesuatu, apa kemudian responnya publik terhadap yang dia jual? Kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada cacat dan sebagainya, maka dia ingin mendapatkan sesuatu masukan yang untuk membangun dirinya. High level of energy, ini adalah sebuah semangat dan dorongan bekerja keras untuk mewujudkan impiannya yang lebih baik dan mendatang. Tidak mungkin seseorang berpikir bahwa ketika dia mempunyai usaha akan udahlah segini aja cukup. Tentu tidak akan seperti itu, tapi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bisa meningkatkan hari ini harusnya ya menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian selanjutnya adalah future orientation, jadi dia berperspektif pada masa depan. Tentu dia tidak akan berpikir yang saya lakukan udahlah cukup. Nah, makanya nanti begitu usaha ini sudah ada hasil, kemudian apa yang kemudian harus saya lakukan agar ini untuk menambah benefit yang lain. Tentu pikiran-pikiran seperti ini harus memotivasi seorang pebisnis, UMKM atau yang lainnya. Kemudian adalah skill of organization, dan bagaimana dia punya keterampilan mengelola sebuah organisasi yang baik. Tentu seorang pimpinan atau seorang ketua tidak harus mengerjakan semuanya sendirian, namun dia memerlukan kemampuan memaintain anak buahnya, mendelegasikan sehingga dia tidak bekerja sendirian. Kalau Anda bekerja sendirian, maka Anda pasti tidak akan sanggup. Kalau Anda sanggup, tentu ada batas waktunya, maka diperlukan pendelegasian yang baik terhadap anak buah dan bawahan. Kemudian adalah value assessment over money, dimiliki tolok ukur yang bersifat kuantitatif finansial dalam menilai sebuah kinerja. Jadi kalau Anda menilai sebuah kinerja, tentu gampang sebenarnya. Saya hari ini untung berapa, minggu ini untung berapa, dalam bulan ini saya labanya berapa. Tentu jadi bos memang seperti itu. Kalau itu sudah terlampaui secara finansial, itu akan bisa tercukupi. Bagaimana proses sebuah kewirausahaan? Yang pertama adalah fasenya identifikasi dan evaluasi peluang. Nah, dia akan bisa melihat peluang apa yang bisa dia kerjakan, peluang apa yang bisa dia jadikan usaha. Banyak dari teman-teman menggunakan Google Trend untuk melihat tentang sesuatu yang mungkin banyak dicari. Sesuatu yang banyak dicari itu akan dimungkinkan bahwa itu adalah yang lagi hit dan dibutuhkan banyak orang. Kemudian pengembangan rencana bisnis. Nah, ketika Anda punya peluang, tentu harus kemudian membuat sebuah rencana yang baik. Rencana-rencana ini tentu tidak akan bisa bagus
kalau tidak didukung oleh faktor-faktor yang lain. Nah, perencanaan inilah yang memakan waktu, butuh perhatian yang luar biasa. Sumber daya. Nah, tentu Anda tidak bisa bekerja secara software ataupun secara hardware sendirian. Anda perlu sumber daya yang lain juga, terutama sumber daya manusia, karena dialah yang akan mengelola resource-resource yang ada di perusahaan Anda. Manajemen perusahaan. Nah, tentu misalnya salah satu contohnya manajemen perusahaan adalah Anda tidak akan menggunakan resource perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kalau Anda menggunakan resource perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka tentu akan jadi masalah besar. Kita tidak akan bisa melihat keuntungan perusahaan itu bagaimana, kemudian hasilnya apa, sehingga kita tidak akan bisa melihat keuntungan kita. Dan profit ini akan mempengaruhi usaha Anda ke depan. Kemudian ini adalah masalah memanfaatkan kesempatan. Ini ada dua karakter. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang tidak mencari keuntungan semata, CSR. Jadi kalau Anda punya perusahaan, tentu Anda harus menyiapkan CSR. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya nanti juga benefitnya kepada perusahaan, tapi CSR itu Anda tidak jualan. Jadi Anda membantu, Anda sedekah, Anda membangunkan masjid, Anda membangunkan jalan, memberikan pelatihan yang baik. Ini adalah CSR. Tapi dengan CSR ini juga akan mensupport terhadap kredibilitas perusahaan Anda. Kemudian, kenyamanan bekerja. Tentu menggunakan teknologi informasi sekarang. Banyak berdayakan media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, TikTok, dan sebagainya. Nah, resource-resource seperti ini harus digunakan untuk mensupport perusahaan. Yang manfaatnya secara jelas adalah untuk pencitraan. Kalau citra perusahaannya bagus, maka orang akan begitu memandang dan melihat apa yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan tersebut. Tentu ini untuk juga mendongkrak sebuah benefit perusahaan. Kemudian ide, bagaimana menemukan sebuah ide. Ide ini sangat penting, karena tanpa ide orang tidak bisa apa-apa. Ide bisa dimunculkan dari mana saja sebenarnya, cuman di Google Trend atau di Google ternyata ide bisa dimunculkan sangat leluasa, karena disitulah yang menjadi sumber jadi sebuah apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian technopreneurship. Nah, kemudian di sini tolok ukurnya ya. Nah, ini ada di bidang investasi dan inovasi dalam bidang teknologi. Investasi. Nah, tentu kalau kita mengembangkan sebuah bisnis dan usaha tidak bisa lepas dari investasi. Semuanya perlu pendanaan. Semuanya perlu investasi. Nah, investor ini akan melihat keseriusan kita, planning kita, dan kemudian kira-kira akan menghasilkan sesuatu apa. Tentu dari sini ketika investor akan memberikan sebuah investasinya. Inovasi, tentu Anda ketika punya sesuatu tidak bakalan yang sama dengan yang lain. Anda bikin ayam goreng sama yang lain, tidak ada yang beli karena sama saja. Tentu akan memilih yang sudah ada atau yang dekat. Tetapi bagaimana Anda punya ayam goreng yang itu berbeda, mungkin rasa, penyajian, dan sebagainya, sehingga Anda dilirik oleh banyak orang ketika Anda punya usaha ini. Nah, apa bedanya sekarang antara entrepreneurship dan technopreneurship? Nah, tentu dari bidang motivasi. Nah, kalau usaha kecil itu yang penting dia bisa hidup. Ini sumber kehidupan. Tetapi kalau entrepreneurship, ya, ini adalah motivasi untuk mendominasi. Saya pengen mendominasi kampung saya pengen mendominasi kabupaten saya. Sehingga dengan itu maka dia membuat suatu inovasi agar bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Tapi kalau teknopreneur adalah berpikir revolusioner. Nah, apa ya yang revolusioner? Yang bisa membuat orang itu ini pada sesuatu yang kecil tapi bisa menjadi luar biasa. Kemudian juga tingkat keamanannya, kalau misalnya usaha kecil kan juga biasa-biasa saja. Kemudian entrepreneur ini juga ide dan konsepnya yang akan dominan. Punya ide, punya konsep, kemudian ini bisa bekerja sama dengan yang lain atau diterapkan di UMKM.
Kalau teknopreneur adalah kompetisi dan resiko. Jadi ketika Anda punya bisnis ini, Anda kompetitornya siapa? Resikonya apa? Harus diperhitungkan. Jadi ini lebih mengutamakan konsep dan analisis ya. Kalau usaha kecil tentu bekerja sendiri karena belum punya karyawan yang banyak. Kalau entrepreneur maka dia akan mengeksploitasi kesempatan. Ada kesempatan apa? Ini harus dimanfaatkan. Kemudian kalau teknopreneur sukses dengan menggunakan teknologi baru. Teknologi baru harus dimanfaatkan bagaimana bisa bermanfaat untuk usahanya. Kemudian personality pemilik ini adalah usaha kecil ya. Jadi ini namanya saja adalah usaha kecil, maka kepemilikan ini menjadi biasanya perseorangan. Tapi kalau entrepreneur maka dia akan mengakumulasi kekayaannya. Ini kekayaannya berapa, bermanfaat untuk apa. Kalau teknopreneur ini finansial dan nama harum. Ini lebih banyak kepada planning. Dari sisi kepemilikan kalau usaha kecil ini pendiri dan rekan bisnis. Jadi kalau dia berdiri sendiri ada teman enggak. Kalau entrepreneur maka dia akan mulai berpikir tentang saham. Kemudian juga maksimalisasi keuntungan. Jadi saham bagaimana bisa mendapat keuntungan yang besar. Kemudian kalau teknopreneur ini adalah penguasaan pasar. Pasarnya harus dikuasai. Kenapa? Karena kalau pasar dikuasai maka dia bisa menjual apa saja. Kemudian saham kecil dari kue besar. Nih, nilai perusahaan terus bertambah sehingga ini adalah benefitnya. Dari sisi manajerialnya bagaimana? Ya kalau UMKM ini trial and error, mencoba, oh berhasil, oh ini mencoba, ini gagal, yang ini diteruskan. Dan ini lebih personal, pribadi ya. Kemudian orientasinya lokal, belum besar, menghindari resiko, ya daripada resikonya besar, mending menghindari aja. Dan arus kasnya juga stabil karena ya modalnya kecil. Tapi kalau entrepreneur ini mengikuti pengalaman yang ada, jadi saya sudah berpengalaman nih, maka pengalaman itu kemudian digunakan untuk bisnisnya dan juga sudah mengarah kepada profesionalisme dan juga pada resiko pada manajemen. Nah, dia akan berpikir bagaimana resiko ini bisa dimanfaatkan sebagai kelebihan. Bagaimana kalau teknopreneur? Ini adalah pengalaman terbatas, sudah punya pengalaman yang baik, fleksibel, target strategi global, inovasi produk yang berkelanjutan terus menerus. Bagaimana dengan sisi kepemimpinan? Ya kalau UMKM sih jalan hidup saja dan hubungan baik. Tapi kalau entrepreneur maka dia orientasi tinggi, kekuatannya juga lobby, ini punya kolega banyak. Tapi kalau teknopreneur perjuangannya kolektif, sukses juga untuk masa depannya juga. Kemudian inovasi, dari sisi inovasi, kalau pengusaha kecil mempertahankan bisnis, sudah bertahan aja sudah bagus. Kemudian pemilik bertanggung jawab, karena nggak ada yang lain. Siklus waktu yang lama, ya. Kemudian akumulasi teknologi sangat kecil. Bagaimana kalau entrepreneur? Bukan prioritas utama, kesulitan mendapatkan penelitian. Ya, dia harus berpikir, kalau saya menggunakan ini, hasilnya nanti apa? Siapa yang bisa memanfaatkan? Jadi sudah ada unsur risetnya. Kemudian mengandalkan finansial franchise dan juga lisensi. Dia mulai menjual bisnisnya kepada pihak lain. Kemudian kalau teknopreneur memimpin dalam riset dan inovasi, itu sudah dia mulai ada riset, dia memimpin risetnya, ada biotek ya, kemudian ada akses ke sumber teknologi, kemudian bakat yang sangat tinggi mulai bagus, kemudian kecepatan peluncuran produk ke pasar, dia sudah mulai mendekati media. Kalau dari sisi outsourcingnya bagaimana? Ya kalau dari sisi UMKM tentu sederhana dan juga menggunakan lobby bisnis secara langsung. Tapi kalau entrepreneur ini mendapatkan tenaga ahlinya mungkin akan mulai kesulitan karena masih menengah. Kemudian kemampuan secara umum tidak selalu tersedia pada tingkat global. Ini masih nanggung nih. Tapi kalau teknopreneur sih bagaimana? Ini pengembangan bersama tim outsourcing. Sudah mulai ada outsourcingnya. Karena dia harus mengerjakan proyek yang lainnya. Banyak penawaran, sains dan teknologinya mulai diberdayakan ini. Dari sisi potensial pertumbuhan bagaimana? Nah, UMKM ini siklus ekonominya cukup stabil, baik. Tapi kalau entrepreneur ini adalah penetrasi nasional yang cepat, global dan yang lambat.
kemudian pemimpin pasar dalam waktu singkat dengan proteksi monopoli dan oligopoli mulai menguasai pasar. Tapi kalau dari si teknopreneur nih, pasar berubah dengan teknologi baru. Jadi dengan teknologi akan ada perubahan, kemudian akuisisi teknologi baru digunakan secara intensif, aliansi global untuk mempertahankan pertumbuhan. Jadi mulai berpikir yang lebih luas lagi. Target pasar kalau UMKM jelas lokal, ya. Kompetisinya dengan produk yang di pasar itu masih kecil. Tapi kalau entrepreneur bagaimana? Ini penguasa pasar nasional sudah mulai mendominasi. Penetrasi pasar ini memakan waktu lama. Produk baru untuk pelanggan baru. Bagaimana kalau teknopreneur? Pasar global sejak awal, jaringan sains dan teknopark, penekanan time to market dan mendidik konsumen teknologi baru. Jadi dia ada pelatihannya, edukasinya yang baik dan sebagainya. Kepribadiannya bagaimana? Nah, ini ada lebih menyukai kepada pekerjaan dengan risiko realistik. Jadi kalau teknopreneur itu dia akan tahu risikonya apa, maka dia akan bisa belajar memaintain risiko ini dengan baik, bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental. Jadi dia punya psikologi, bagaimana psikologi pasar, perlu psikologi pelanggan, dia pelajari di situ. Tidak menjadi bekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang. Enggak penting uang, yang penting dia bisa mendapatkan pasar yang lebih baik. Kemudian ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi. Jadi dalam pencapaian pribadi ini sangat penting sekali dan cenderung berpikir ke masa depan. Future-nya ini sangat dibutuhkan sekali. Kemudian karakter pembentuk teknopreneurship itu bagaimana? Nah, ini ada interpersonal, ada ekstrapersonal, dan juga ada soft skill. Jadi hubungan interpersonal, dan ini sebenarnya konsepnya juga untuk future begitu. Manfaat pengembangan teknopreneur. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Jadi yang diantaranya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ya, untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru. Jadi bukan untuk dia, tetapi untuk orang lain, menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Kalau saya membuat bisnis ini, maka akan bisa membangunkan sektor yang lain. Misalnya ada kampus, maka sekelilingnya ada fotokopi, ada kos-kosan, kemudian ada yang bikin kantin, warung, dan sebagainya. Nih, manfaat dari sisi sosial. Nah, ini apa? Lebih produktif, ya. Jadi menjadi lebih produktif, lebih baik. Kemudian punya efisiensi penggunaan sumber daya menjadi daya energi. Bagaimana sampah bisa diberdayakan menjadi energi baru yang bisa menggantikan teknologi yang lama, misalnya untuk listrik misalnya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah energi, air. Wah, air ini jadi bahan utama, karena kalau tanpa air kita akan mati. Jadi air merupakan sumber kehidupan. Energi sangat dibutuhkan karena kadang-kadang energi ini tidak terbarukan. Maka dibutuhkan energi yang bisa terbarukan, yang bisa bermanfaat. Health, kesehatan. Anda kaya tapi tidak sehat, bagaimana? Apa mending sehat tetapi kurang? Nah, semuanya ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Yang jelas ini harus seimbang, sehingga Anda kaya juga harus menjaga kesehatan dengan baik agar bisa bekerja dengan maksimal. Agriculture, pertanian. Pertanian kenyataannya juga masih impor dari Thailand. Maka kita harus menciptakan sumber-sumber baru untuk memenuhi hajat hidup kita. Nih, kemudian biodiversitas, keanekaragaman hayati. Ini menjadi sangat penting karena di Indonesia ini punya resource yang luar biasa, sehingga kita harus berdayakan dengan bijaksana. Apa peran pemerintah? Nah, yang pertama adalah meningkatkan insentif pasar untuk entrepreneurship. Jadi ini misalnya untuk membuat stimulan pasar biar pasarnya menggeliat, sehingga pasarnya banyak didatangi dan menjadi sentra jual beli. Ini ada banyak hal
Dan kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan ketersediaan kredit dan modal. Banyak yang mengatakan bahwa ketika berusaha itu kredit dan modal itu menjadi sektor utama. Padahal sebenarnya tidak harus, kita bisa berbisnis tanpa pakai modal. Yang ketiga adalah mengembangkan proses yang mendukung entrepreneurship. Banyak menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, program lainnya yang fasilitasi entrepreneur di kemudian workshop dan sebagainya. Memprakarsai program pelatihan entrepreneurship tadi yang saya katakan. Orang dilatih, dengan dilatih kemudian jadi ngerti. Kalau jadi ngerti maka dia akan mencari kita apa yang bisa dikembangkan. Reformasi regulasi pasar. Pasar tidak boleh misalnya memasarkan minuman keras misalnya, atau sebaliknya justru pasar yang dibuka izin harus bisa menampung produk-produk UMKM misalnya. Kalau enggak harus ada tegas tindakannya, kalau enggak ada ya sama aja. Meningkatkan peluang atau kesempatan entrepreneur bagi para wanita dan kaula muda. Banyak wanita itu yang kemudian menganggur sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa di rumah, sehingga kadang-kadang banyak yang menjadi negatif. Maka justru kondisi ini harus dimanfaatkan sehingga menjadi keunggulan yang luar biasa. Kisah suksesnya entrepreneur bagaimana? Riset pasar, harus tahu yang sedang hit di pasar apa, yang banyak dibutuhkan apa. Ini harus ada riset pasarnya. Diferensiasi produk, bagaimana produk yang dimiliki itu kemudian bisa jadi menjadi supporter untuk usaha-usaha yang lainnya. Kemudian tentukan harga pasar, pangsa pasar, segmennya. Ini segmennya untuk siapa? Menengah, rendah, atau tinggi, harus ditentukan. Karena begitu Anda salah membidik pasar, Anda akan kehilangan momen. Tes pasar dulu, kasihkan tes pasar gratis, suruh ngicipi, kasih testimoni. Kemudian Anda juga bisa kemudian menggunakannya lagi untuk produk Anda. Inovasi, Anda tanpa inovasi akan berhenti. Jadi harus berinovasi terus menerus. Hak paten, kalau memang perlu ya dipatenkan biar tidak dibajak orang lain ini. Kemudian pendidikan IT yang berbasis teknopreneur nih, kontribusi yang konkret untuk mensiasati masalah pengangguran nih. Kita ini banyak sekali kampus yang membuat jurusan tetapi kadang tidak berpikir nanti kerja di apa, kerja di mana. Kemudian spirit kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan Anda bisa bekerja sendirian di rumah dengan sesuatu yang ada. Meminimalisir gap antara teori dan praktek. Kadang teori sama praktek jauh berbeda, sehingga bagaimana ini jeda ini kemudian bisa didekatkan sehingga menjadi kelebihan. Wow, teknopreneur dunia banyak sekali yang sukses, misalnya Mark Zuckerberg Facebook, Chan Harley ya, ini adalah dan Stephen Chen ini mengembangkan YouTube yang melipas semua, merubah peradaban. Bill Gates ya, ini Microsoft. Kemudian Jeff Bezos ini adalah Amazon. Jerry Yang ini adalah Yahoo. Larry Page ini Google. Steve Jobs Apple ya. Kemudian Linus Torvalds ini Linus. Sehingga dari tangan-tangan mereka lah dunia berubah drastis. Bagaimana dengan Anda? Saya doakan Anda bisa merubah peradaban seperti mereka. Semoga bermanfaat.